Resmi, Gustavo Franca dan David da Silva lengkapi puzzle Malut United FC. Laskar Kira Hakimi punya 8 pemain asing. Gustavo Almeida dan Rio Matsumura terancam absen dalam launching Persija versus Arema FC di JS. Jalani uji coba internasional lagi melawan Kucing City FC. Dewa United FC ukur kesiapan tampil di AFC Challenge League. Mark Locke merasa TC di Thailand bikin skuad Persib makin kompak dan solid. Datangkan bek timnas Niger. Persija Jepara kini kantongi 9 pemain asing di Super League 2025-2026. Resmi, Henry Susilo jadi pelatih kepala Malut United di Super League 2025-2026. Halo semua, selamat datang di channel Total Liga IDN. Kali ini kita akan membagikan berita sepak bola Indonesia pilihan, dan langsung saja kita ke berita yang pertama. Resmi, Gustavo Franca dan David da Silva lengkapi puzzle Malut United FC. Laskar Kira Hakimi punya 8 pemain asing. 2 ex-pemain Persib Bandung, Gustavo Franca dan David da Silva, resmi mengikuti jejak Ciro Alves dan Tirone Del Pino ke Malut United FC. Mereka kini melengkapi puzzle Laskar Kiraha untuk Super League 2025-2026. Peresmian Gustavo Franca dan David da Silva ini diumumkan Malut United FC lewat keterangan resmi pada Kamis 24 Juli 2025. Kedatangan keduanya membuat Laskar Kira Hakimi sudah punya 8 pemain asing. Kedua pemain dari Brasil itu datang membawa pengalaman, ambisi, dan semangat juang untuk Malut United FC. Mereka sepakat menandatangani kontrak berdurasi masing-masing 2 tahun. David dan Gustavo datang membawa ambisi dan mental juara. Kami yakin keduanya dapat memberikan kontribusi besar untuk Malut United, ujar CEO Malut United. Musim lalu, David da Silva dan Gustavo Franca sama-sama membela Persib Bandung. Mereka adalah bagian penting dari Pangeran Biru dalam menyabet gelar Liga 1 Indonesia 2024-2025. Gustavo Almeida dan Rio Matsumura terancam absen dalam launching Persija versus Arema FC di JS. Badai cedera menghampiri Persija Jakarta jelang bergulirnya Super League 2025-2026. Macan Kemayoran terancam tanpa 2 pemain asing andalannya, Gustavo Almeida dan Rio Matsumura saat membuka petualangan musim depan. Kabar cederanya kedua pemain tersebut dalam latihan Persija Jakarta pada Rabu 23 Juli 2025. Gustavo Almeida diketahui menjalani latihan terpisah, sedangkan Rio Matsumura menghilang dari skuad. Mauricio Souza sebagai pelatih kepala Persija pun memberikan penjelasan. Untuk Gustavo, ia mengungkapkan bahwa penyerangnya mengalami cedera pada pangkal pahanya. Gustavo sedang ditangani tim dokter. Dia mengalami masalah di pangkal pahanya, jadi dia belum bisa kembali dengan cepat, kata Mauricio Souza. Supaya cederanya tidak kambuh dan bisa pulih sepenuhnya, kemungkinan 2 minggu lagi dia sudah bisa pulih dan kembali seperti biasa, tambahnya. Sementara untuk Rio Matsumura, tidak ikut berlatih dengan tim karena dia dapat masalah saat latihan pada Senin 21 Juli 2025 lalu. Winger asal Jepang itu pun harus menepi hingga waktu yang belum diketahui. Rio dalam latihan terakhir hari Senin dia ketarik kakinya terlalu banyak ke depan dan dia cedera hamstring. Dan kita tidak tahu sampai kapan dia harus istirahat untuk kembali pulih, ungkap Souza. Persija akan menjalani pertandingan persahabatan akhir pekan nanti. Tepatnya pada Minggu 27 Juli 2025, di mana Macan Kemayoran menjamu Arema FC dalam peluncuran tim di JS. Dengan demikian, nasib Gustavo dan Rio Matsumura jadi tanda tanya. Bukan tak mungkin mereka absen membela Persija Jakarta dalam uji coba peluncuran tim dan juga laga perdana Super League 2025-2026. Jalani uji coba internasional lagi melawan Kucing City FC. Dewa United FC ukur kesiapan tampil di AFC Challenge League. Dewa United Banten FC menjalani laga uji tanding pramusim menghadapi tim asal Malaysia, Kucing City FC pada Selasa 22 Juli 2025. Meski sempat tertinggal di babak pertama, skuad Banten Warriors mampu bangkit dan membalikkan keadaan melalui 2 gol penyerang Dewa United, Septian Bagaskara, sebelum akhirnya pertandingan berakhir imbang 2-2 akibat gol penalti lawan di menit-menit akhir. Laga berjalan sengit sejak peluit awal dibunyikan. Kucing City lebih dulu unggul 0-1 di babak pertama lewat skema umpan tarik cepat. Namun di babak kedua, intensitas permainan Dewa meningkat. Serangan demi serangan akhirnya berbuah 2 gol melalui Septian Bagaskara.
Namun laga harus berakhir imbang setelah tim lawan mencetak gol melalui titik putih. Pertandingan sore hari ini cukup seru dan berjalan ketat. Alhamdulillah, teman-teman bisa memanfaatkan momen dengan baik. Berkat kerja keras mereka juga, saya bisa mencetak 2 gol hari ini, ujar Septian usai laga. Menurut Septian, laga ini menjadi pengalaman berharga untuk melihat perkembangan tim selama menjalani masa pramusim. Sudah beberapa minggu kami menjalani latihan pramusim. Laga seperti ini sangat penting, apalagi kami juga akan ikut AFC Challenge League. Ini bisa menjadi tolok ukur sejauh mana progres kami saat ini. Tambahnya. Mark Lok merasa TC di Thailand bikin skuad Persib makin kompak dan solid. Gelandang andalan Persib Bandung, Mark Lok, mengungkapkan rasa puasnya terhadap pemusatan latihan yang digelar di Thailand. Bukan sekadar latihan fisik, Mark Lok menyebut pengalaman ini sebagai momen penting membangun kekompakan dan chemistry antar pemain. Terlebih, sebagian besar merupakan pemain baru. Ini bagus karena kami keluar dari zona nyaman di Bandung. Di sini kami cari chemistry dan spirit. Fasilitasnya luar biasa. Itu membantu tim lebih kompak, saling mengerti satu sama lain, termasuk soal taktik, ujar Mark Lok. TC di Thailand bukan tanpa tujuan. Menurut pemain naturalisasi tersebut, selain untuk mengasah match fitness, tujuan utama adalah membangun kepercayaan tim agar siap menatap musim baru tanpa cedera. Setelah sukses membawa Persib meraih 2 gelar juara Liga 1, Klok tak mau cepat puas. Ia menegaskan bahwa musim ini ia ingin lebih baik lagi, tidak hanya mempertahankan prestasi di kompetisi domestik, tapi juga melangkah lebih jauh di level Asia. Dua-duanya penting, baik Liga maupun di tingkat Asia. Tapi semua harus step by step. Kami pasti punya mimpi dan harapan, tapi juga harus realistis, jelas Klok. Kami mulai lagi dari nol. Ini adalah momentum buat kami. Meski belum sepenuhnya lancar, kami akan jalani pertandingan demi pertandingan dan cari jalannya, tambah Klok. Mark Klok menambahkan bahwa target pribadi dan tim musim ini adalah tampil lebih baik dari musim sebelumnya. Baik di Liga 1 maupun di ajang Asia nanti. Klok juga berharap para bobotoh kembali memberikan dukungan seperti musim lalu hingga berhasil meraih back-to-back juara. Untuk bobotoh terima kasih, tunggu kita untuk di kompetisi nanti. Kami bekerja sangat keras sekarang dan cari yang terbaik lagi buat kalian semua, buat cari hasil terbaik lagi, untuk coba tripeat dan semua dimulai dari sini, pungkas Klok. Datangkan back timnas Niger, Persijap Jepara kini kantongi 9 pemain asing di Super League 2025-2026. Persijap Jepara mengumumkan secara resmi pemain asing ke-9-nya untuk menghadapi Super League 2025-2026. Yang teranyar, Laskar Kalinyamat merekrut bek berpaspor Niger, Najib Yakubu. Kedatangan Najib Yakubu diperkenalkan kepada publik oleh manajemen Persijap Jepara pada Kamis 24 Juli 2025. Pemain berusia 25 tahun itu diharapkan bisa menambah kekuatan di sektor pertahanan. Dengan hadirnya Najib Yakubu, Laskar Kalinyamat telah resmi memiliki 3 pemain asing di sektor pertahanan. Najib merupakan pemain yang biasa beroperasi di area bek kanan maupun wingback kanan. Sebelum bergabung bersama Persijap Jepara, Najib Yakubu terakhir kali memperkuat klub kasta tertinggi Liga Kosovo, FC Pristina. Pada musim 2024-2025, dia mengukir 1 gol plus 1 assist dari 19 laga. Karirnya memang lebih banyak dihabiskan di Eropa. Pada periode 2018-2024, pemain kelahiran Ghana, ini tercatat bermain untuk Vorskla Poltava, klub yang berkompetisi di kasta tertinggi Liga Ukraina. Sementara itu, pada musim 2023-2024, dia sempat menjalani masa peminjaman bersama Ilves, klub divisi pertama Liga Finlandia. Adapun karirnya sendiri dimulai bersama klub Nigeria, Niger Tornadoes. Apabila melihat rekam jejaknya, pemain kelahiran 1 Mei 2000 itu memang punya reputasi yang oke. Sebab, saat masih berusia muda, dia sempat memperkuat timnas Ghana U17 dan mengukir 9 penampilan. Namun, ketika sudah memasuki usia senior, dia memutuskan untuk pindah kewarganegaraan dan memperkuat timnas Niger. Sejak mengukir debut pada September 2022, Najib telah mengantongi 14 caps internasional.
Dia setidaknya pernah membantu timnas Niger melewati berbagai ajang seperti kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika, hingga kualifikasi Piala Afrika 2025 dan 2027. Resmi, Henry Susilo jadi pelatih kepala Maluku United di Super League 2025-2026. Teka-teki pelatih baru Maluku United terjawab. Henry Susilo resmi ditunjuk sebagai juru taktik anyar bagi Safrudin Tahar dan kawan-kawan. Selama sebulan lebih usai pemutusan kerjasama dengan Imran Nahumaruri, pada 16 Juni lalu, manajemen klub berjulukan Laskar Kieraha itu seolah sengaja menyimpan sangat rapat calon nahoda mereka. Nama sosok yang berdomisili di kota Batu Jatim ini diharapkan makin memantapkan jejak langkah Maluku United di kasta tertinggi tanah air. Sebuah kebanggaan bagi saya dipercaya untuk memimpin tim yang begitu dicintai pendukungnya. Saya akan berusaha memberikan yang terbaik untuk Maluku United, kata Henry Susilo. Di tahun pertama, Maluku United berhasil menempati peringkat 3 klasemen akhir. Kini, Laskar Kieraha bersiap menatap musim kedua dengan ambisi baru demi prestasi yang lebih baik lagi. Persiapan serius telah dilakukan di Yogyakarta. Mulai pemusatan latihan, uji coba, hingga peluncuran tim di kota Gudeg. Musim kedua adalah momen penyempurnaan. Kami melakukan pembaharuan di banyak aspek agar klub semakin siap bersaing di level tertinggi, ujar CEO Maluku United.